Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 35, Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yuli Samela dan teman-teman saya yang ada dalam satu tim yaitu Muhammad Rafi'i, Muhammad Syarif Putro Utomo, Septian Sofaat Adi Nugroho, Desi Pranita Sari. Kali ini, saya dan teman-teman satu tim diberikan tugas untuk membuat mind map tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, ada beberapa titik penting yang melatar belakanginya. Yang pertama dimulai dari terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu perkumpulan para mahasiswa kedokteran Jawa di Batavia yang diinisiasi oleh Sutomo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan Hindia Belanda. Yang kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan di kancah internasional. Perhimpunan ini berdiri di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda. Kongres Pemuda sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, pada saat situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Dan yang terakhir, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, adanya PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang, hingga menghasilkan 4 konsensus dasar, di mana terdiri dari yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Poin selanjutnya adalah identitas NKRI. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, Indonesia memiliki identitas sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dimiliki bangsa Indonesia sebagai ciri khas suatu bangsa, yakni bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Identitas yang pertama adalah bendera. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki identitas berupa bendera dengan 2 warna, yakni merah dan putih, di mana merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Bendera merah putih sendiri dikibarkan pertama kali pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Identitas yang kedua yakni bahasa. Indonesia sendiri memiliki keragaman suku bangsa bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari keberagaman tersebut,
terdapat satu bahasa yang diakui sebagai bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dinyatakan sebagai bahasa resmi Indonesia pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu. Identitas ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila dengan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pada lambang Garuda sendiri memiliki simbol yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni bulu sayap masing-masing berjumlah 17, bulu ekor 8, pangkal ekor 19, dan bulu leher sebanyak 45. Identitas yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Republik Indonesia sendiri adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan dinyanyikan setiap upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia serta di beberapa event kenegaraan lainnya. Selanjutnya memasuki materi nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan juga keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Di antaranya yaitu yang pertama, rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang tumbuh dari hati tiap warga negara terhadap tanah air, yakni NKRI. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar NKRI sebagai negara hukum. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya saat peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, berbagai peristiwa tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk membangun sikap rela berkorban, tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang, tanggung jawab etik, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Implementasi bela negara sebagai ASN. 1. Sesuai peran dan tugas masing-masing. Dalam hal peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara, dari berbagai ancaman. Seperti ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara, dan lain-lain. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap konsentrasi politik, baik tingkat daerah maupun nasional. 3. Memegang teguh ideologi Pancasila. Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan layanan dan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
Sekian penjelasan Menmap yang saya dan tim sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.